risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Walhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Pembahasan dalam bab wasiat kita akan lanjutkan bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Kami berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya dalam pembahasan ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, masih membahas bab muamalat, tepatnya tentang wasiat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang kitab aslinya ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah dan syarahnya disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in awsalahu bimithli nasibi ahadi warathatihi falahu mislu aqalihim nasiba lian hadha huwa al-mutayaqqan wa ma zada alayhi mashkukun fihi fala yuthbitu ma'a syakki yuzadu 'ala al-fariidati ay yuzadu hadha al-miqdar alladhi yastahiquhu hadha al-shakhs bil wasiyati 'ala al-'adad alladhi sahhat minhu mas'alat al-warathah. Dan jika seorang berwasiat Walau khallafa thalatha banina wa wasa bimithli nasibi ahadihim falahu ay lil musalahu ar-rubu'u yakfi. Nah, jika seseorang berwasiat sebanyak bagian salah seorang ahli warisnya, maka penerima wasiat berhak menerima senilai bagian terkecil ahli waris dengan cara menambahkan jumlah faraid. Seandainya seseorang meninggalkan 3 anak kemudian berwasiat untuk seseorang seperti bagian salah satu dari mereka, maka penerima wasiat berhak mendapatkan 1/4. Nah, ya. Kalau umpamanya seorang punya anak tiri, umpamanya biasanya dia mengatakan kalau bapak wafat, bapak berikan harta bapak wasiat untuk anak tiri ini. Bagiannya sama dengan bagian kalian anak-anakku. Maka untuk musalahu, anak tiri ini yang menerima wasiat, dia yang terkecil. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan, ya, walaupun anak tiri laki-laki, mana yang terkecil bagian ahli waris, anak laki atau anak perempuan? perempuan. Anak perempuan. Maka bagiannya sama dengan bagian anak perempuan. Ya. Kalau semuanya anak laki-laki, ya tentu sama. Karena dia mengatakan dia bagaikan anakku, dapatkan sama dengan hak anakku. Kalau anaknya 3 orang, berarti
anak laki-laki 3 orang, hartanya dibagi 3. Karena ada satu musolahu, penerima wasiat, yang dia adalah anak angkat umpamanya tadi, maka dia dapat 1 bagian dari 3 tadi, berarti dibagi 4. Nah, itu dia. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 للأم السدس 3 والأبناء الباقي 15 لكل واحد منهم 5 وزدت عليها مثل نصيب ابن وهو 5 فصارت من 23. Seandainya dan jika bersama anak-anak itu, jika selain anak-anak tersebut ada beberapa sahibul farad seperti ibu, maka dilakukan koreksi bilangan pembagi menjadi 18. Nah, untuk ibu, ya. Dan kemudian tambahkan salah seorang dari bagian mereka sahatan mithal lati qablaha wali ummi sudus salas, dan bagi ibu 1/6 dari 1/3, wal abna'il baqi 15 1/6 yaitu 3. nah, wal abna'il baqi 15, dan untuk anak-anak sisanya mendapatkan 15. Likulli wahidin minhum 5, dan setiap bagian daripada mereka mendapat bagian 5. Wazid 'alaiha misla nasib ibnin, lalu kemudian tambahkan bagian dari mereka misla nasib ibnin, sesuai bagian dari anak laki-laki, wa huwa 5 yaitu 5. Fasarat min 23, maka jadi nilainya menjadi 3 itu menjadi 26. 26. Fasarat min 23, maka bagiannya menjadi 23. Paham betul, Ustaz. Kita coba jelaskan dengan Zoom ya. Coba. Bisa di-share, akhi, Ana nggak dapat share. Nah, bisa di-share, Saleh. Baik. Ya. Kelihatan di layar. Nah, Coba kita tulis. Tadi kasusnya bersama 3 anak laki-laki, ada ibu. nah bagian ibu. Kemudian berarti yang meninggal suaminya mengatakan itu saya mau berwasiat ke anak angkat. Nah, Ustaz. Atau kemana aja, umpamanya ke ustadz itu. Nah. Anggap dia adalah anak-anakku. Ya. Maka dibagi dahulu buat masing-masing, kemudian ditashihkan masalah, dimasukkan bagian musolahu tadi. Umpamanya dalam kasus tadi yang wafat meninggalkan ibu, kemudian 3 anak laki-laki. Nah. Kemudian 1 musolahu, penerima wasiatnya. Maka pembagiannya adalah untuk ibu berapa? 1/6. Berarti ini sisa. Sahih. Ini ditambahkan nanti. 1/6, 6, 1, 5. Ditashih masalahnya, ya. Anak laki-laki kan 3. Ya, sahih. 5 dibagi 3 nggak bisa. Ya. Agar dibagi bisa 3 dikali 6 sama dengan 24. 14. 14. Berarti ini 3 dikali 1 itu ibu 3. Anak laki-laki masing-masing 5. Tadi kan bunyi wasiatnya
untuk penerima wasiat adalah seperti bagian anakku. Berarti berapa bagiannya? 5. 5. 5 ditambah 18. 23. Ketemu kan tadi kata Sahih. Syekh. Insyaallah. Maka harta dibagi 23, ibunya 3/23, kemudian anak-anak masing-masing 5, 5, 5, kemudian musalahu 5. Baik. Ya. Coba kita lanjut dari kitab. Nah. Walau wasa lisaksin bimisli nasibi ahadihim wasa li akhar bisudusi baqil mal ja'alta sahiba sudusil baqi kadhi fardin lahu as-sudusu ay sudusul baqi wa sahtaha misla allati qablaha. Apabila seseorang mewasiatkan kepada seseorang, salah satunya menerima wasiat senilai 1 bagian di antara ahli waris, sedangkan yang satu lagi menerima wasiat li akhar bi sudusil baqil mal, yaitu 1/6 dari sisa harta, ja'alta sahibas sudusil baqi kadhi fardin lahu sudus. Maka untuk penerima wasiat 1/6, sisa harta adalah seperti bagian seseorang sahibul farad setelah dilakukan koreksi. Wa sahtahal misal lati qablaha. Kemudian dikoreksi seperti pembagian yang sebelumnya dikemukakan. Nah. فإن كانت الوصية التي الثاني بسدس الباقي الثلث صحتها أيضا كما قلنا سواء أي من 23 ثم زدت عليها مثليها فتصير 69 تعطي صاحب السدس أي سدس باقي الثلث سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي للآخر 4. Dan jika wasiat untuk penerima kedua senilai 1/6, tersisa dari 1/3, maka dilakukan koreksi bilangan pembagi sebagaimana sebelumnya, lalu ditambah dengan 2 kali lipatnya, sehingga pembaginya menjadi 6. Penerima wasiat 1/6 diberi bagian 1 saham, sedangkan harta yang tersisa dibagikan kepada 4 anak dan penerima wasiat yang lainnya. Nah. Sekarang penerima wasiat 2. Wassa bimithli nasibi ahadi wa wassa li akhar bisudusi baqil mal. Ya, berarti untuk satu sama dengan anaknya. Ya. Untuk satu lagi dia katakan sama dengan yang sudusul baqi, 1/6 dari sisa harta. Ya, 1/6 dari sisa harta, maka sama dengan sebelumnya. Kita coba ingat-ingat lafaznya, Ustaz. Nah. Ada ibu, Ya. ada 3 anak laki-laki. Ada pertama sama dengan anak 1 Musa, musalahu sama dengan anak. Satu lagi apa? Sama dengan far. Ya, sahih. Begitu bunyinya. Sahih. 1 Musa lahu sama dengan far. Yang far di sini siapa? Ibu. Ibu. 1/6. Sahih. Maka kerjakan dulu seperti yang di awal tadi. Ibu 1/6. Anak sisa. Masya Allah, ini panjang ini. Sisa berarti 6, 1, 5. Ya, agar bisa berarti sini
18, 3 kali 6, 3 dikali 3, ibu 3 per 18. Anak laki-laki 5, 5, 5. Musalahu yang pertama sama dengan anak, berarti dia 5. 5 bagian. Jadi di sini 23. Musa yang kedua sama dengan ibu, Ya. 1/6, berarti 3 kan ya. Tambahkan di 3 sama dengan 26. Berarti harta semua dibagi 26, 3, 5, 5, 5, 5, dan 3. 3 sahih. 26. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Syasana. Nah, wa in zada salah. Wasil. In zada al-banun. Al-banun. Nah. نعم وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين وإن كانوا 5 فله 3. Nah, jika jumlah anak lebih dari 3, apabila jumlah anak lebih dari 3, zitta sahibas sudusul baqi, maka bagian untuk penerima wasiat 1/6 tersebut ditambah sesuai dengan tambahan jumlah anak. Fa in kanu 4 a'taitahu mimma sahhahta minhul mas'alah. Dan jika jumlah mereka 4 anak, penerima wasiat mendapat bagian 2 saham dari harta setelah dilakukan koreksi bilangan pembagi. Wa in kanu 5 falahu 3. Dan jika mereka berjumlah 5, maka mereka mendapatkan 3 bagian. 6. 3. 3, 5, 2, 1/6. Sama dengan tadi. Sahih. Ya, kalau tadi kan anak laki-lakinya 3 orang. Ya. Tinggal jadikan 4. Nah. Lalu dia mengatakan bahwa untuk musalahu adalah sama dengan anaknya. Nah, sahih. Tinggal dimasukkan. 4. Nah. Itu juga yang lanjut. Nah. Wa in kanat al-wasiyatu bi thulutsin baqi ar-rubu'i wal banuna 4 falahu sahmun wahidun. Wa in zada al-banuna ala 4 zidtahu bi kulli wahidin sahman. Dan jika wasiat senilai 1/3, tersisa dari 1/4, sedangkan jumlah anak-anak 4 orang, maka ia memperoleh 1 saham. Jika jumlah anak-anak lebih dari 4, maka bagiannya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah mereka. Ya. Sekarang anak 4 tadi kan bertambah 1. Lalu kemudian dia mengatakan tambahkan 1, dia tinggal tadi dimasukin 1 menjadi 4, dibagi 4, wasiatnya berarti 1/4 ya. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفه فله مثل نصيبه وإن وصى ب3 أضعافه فله 3 أمثاله. Jika wasiat senilai kelipatan atau 2 kali lipat bagian ahli waris, maka ia memperoleh sebanyak 2 kali bagian seorang ahli waris. Dan jika wasiat senilai 3 kali lipatnya, maka ia memperoleh senilai bagian dari 3 ahli waris. Jika dia berwasiat dengan mengatakan di'f nasibi waris atau di'fahu falahu mathalan nasibuhu wa in wassa bi 3 ad'afihi falahu 3 amthalihi. Kalau dia mengatakan untuk wasiat itu adalah 2 kali dari ahli waris anak-anakku, tinggal dikali 2. Kalau dia mengatakan 3 kali, tinggal 3 kali 3.
selagi tidak lebih dari sepertiga keseluruhan harta, ya. Wa in wassa bi juz'in musya'in ka thuluthin aw rubu'in akhadsahu min makhrajihi wa qasamta al-baqiya 'ala warasati. Dan jika wasiat senilai satu bagian tertentu dari seluruh harta, misalnya sepertiga atau seperempat, maka bagiannya diambilkan dari pembaginya. Kemudian sisa harta dibagikan kepada semua ahli waris. Nah. Ya, kalau ucapannya itu anak angkatku dapat sepertiga seluruh harta atau seperempat seluruh harta, maka dia langsung dibagi 3, dibagi 4, sisanya untuk para ahli waris. Keluarkan dulu haknya sepertiga dari seluruh harta atau seperempat, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Wasil sana. Wa in wassa bi juz'aini ka thuluthin wa rubu'in aghsahuma min makhrajihima wa huwa 12 wa qasamta al-baqiya ala warasati fa in zadu ja'alta sihamul wasiyati thuluthul mal wal warasati dhi'fa dhalika. Jika wasiat terdiri dari 2 bagian, misalnya sepertiga dan seperempat, bilangan pembagi diambil dari kelipatan persekutuan terkecil KPK, yaitu 12. Sedangkan sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris. Jika terjadi penolakan, maka bagian wasiat diambil dari sepertiga harta, sedangkan para ahli waris memperoleh 3/4-nya. Fa'inzadu jika mereka bertambah. Nah. Wa'inzadu apabila jika mereka bertambah, ja'alta sihamul wasiyati sulusul mal. Maka jadikan bagian wasiat diambil dari sepertiga harta. Wal warasati dhi'fa dzalika. Sedangkan para ahli waris memperoleh kelipatannya. Nah, 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Bila dia mewasiatkan 2 juz'u, ya, kata dia di sini dia sepertiga, di sini dia seperempat. Sahih. Ya, diambil yang terkecilnya sepertiga dengan seperempat, 1/12. Ya, maka dibagi 2, diambil 1/12 dan sisanya dibagi kepada para ahli waris. Bila mereka menambahkan, maka bagian wasiatnya sepertiga dari keseluruhan harta, dan bagi ahli waris adalah 2 kali dari sepertiga, berarti 2/3. Itu kalau musya'. Sekarang mu'ayyan. Wa in wassa bi mu'ayyanin min malihi falam yakhruj min as-sulusi fal musalahu qadru sulusi. Dan jika yang diwasiatkan adalah harta tertentu, wasiat tersebut tidak boleh dibagi lebih dari sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Falam yakhruj min as-sulus fal musalahu qadru sulus. Maka penerima wasiat hanya boleh menerima senilai sepertiga harta. Wa yubtilu ma zada alaihi, dan apa yang bertambah dari nilai tersebut dibatalkan, li'annahu laisa lisyakhsi an yusa illa biqadri thuluthi malihi. Karena seseorang tidak boleh memberikan wasiat kecuali lebih dari sepertiga, illa biqadri thuluthi malihi, kecuali hanya sebatas nilai sepertiga hartanya, au aqallu min dzalika, atau lebih daripada nilai sepertiga, lebih kecil, au aqallu min dzalika, atau lebih kecil dari sepertiga. Wa huwa mujmi'un alaihi, maka ini menjadi kesepakatan para ahli ilmu. Di hadis Sa'id as-Sabiq, sebagaimana hadis Sa'id yang sebelumnya, Sa'ad, illa an yujizal waratha, kecuali para ahli waris membolehkannya, mazada ala thuluth, apa yang nilainya lebih dari sepertiga. Fa innal wasiyata idza zadat ala thuluthi wa ajaza dzalika al-waratha ba'da wafati risihim al-musi takunu sahihatan. Karena apabila wasiat yang melebihi dari nilai sepertiga dan para ahli warisnya memberikan persetujuan, pembolehan setelah wafatnya pemilik harta atau pemberi wasiat, maka wasiat ini menjadi sahih bi ijma'i ahli ilmi, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Lianna ma zada ala thuluthi milkun lahum,
Karena apa yang melebihi dari sepertiga itu menjadi bagian mereka, ahli waris. فَإِذَا تَنَازَلُوا عَنْهُ لِلْمُوصَلَهُ صَحَّ ذَلِكَ. Dan apabila masing-masing mereka bertanazul, memberikan izin untuk diberikan kepada yang diwasiatkan, maka itu sah. Kama law wahabahu lahu. Sebagaimana mereka memberikan hadiah kepadanya. Nah. Ya, yang pertama dia mewasiatkan dengan musya. Musya itu bagian tidak tertentu, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam. Sekarang harta tertentu. Dia mengatakan kalau ayah kalian wafat, rumah yang ini ayah wasiatkan untuk anak angkat ayah. Atau ayah wasiatkan untuk Ustadz Fulan yang dia tidak punya rumah. Ya, yang dia menghabiskan waktunya berdakwah di jalan Allah, tidak mencukupi untuk memenuhi pembelian kepemilikan rumah untuk dia. Ayah wasiatkan untuk dia. Maka dilihat. Bila ternyata dihitung rumah itu, memang dia satu rumah, tapi satu rumah itu harganya umpamanya 1 miliar. Sedangkan warisannya kurang dari 3 miliar, 2,7. Ya. Berarti itu lebih dari sepertiga. Maka untuk musalahu, untuk ustadz tadi atau untuk anak angkat tadi yang penerima wasiat, hanya sepertiganya. Ditambahkan yang tadi, kan tadi sisa rumah masih ada beberapa unit, cuma 1,7 miliar. Sedangkan yang diberikan untuk wasiat tadi yang ditunjuk ini rumah yang ini 1 miliar, berarti kan 2,7. Ya, 2,7 1 miliar itu lebih dari sepertiga. Maka dikatakan untuk Anda, wahai Ustadz atau anak angkat atau saudara angkat kami, bukan rumah ini lagi, tapi sepertiga dari keseluruhan harta ayah kami itu 900 juta. Kalau kamu ada uang 100 juta, bayar rumah yang ditunjuk ayah kami tadi, silahkan menjadi milikmu, kami balik namakan. Kalau tidak ada, ya udah, kita eksekusi rumah tadi, 900 juta berikanlah rumah untukmu, 100 juta berikan ke kami. Ya. Tapi itu otomatis batal. Kenapa? Berdasarkan, dan ini ijma' para ulama, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ahli waris hanya seorang anak perempuan dan aku meninggalkan harta yang banyak. Boleh aku mewasiatkan seluruh hartaku? Tidak, kata Rasulullah. Setengahnya Rasulullah. Tidak. Sepertiganya Rasulullah. Ats-tsulus was-tsulusu katsir. Rasulullah membatasi maksimal wasiat itu hanya sepertiga, dan itu yang lebih itu masih banyak. Berarti afdalnya berapa? Ibn Abbas mengatakan 1/4, 1/5, 1/6. 1/6 Ibn Abbas mengatakan. Ya. Kecuali ahli waris mengizini. Ya. Ahli waris rapat diskusi gimana itu ayah wasiat untuk Ustaz. Kita juga ingin pahala juga. Bela 100 juta itu yang milik kita, kita juga menghibahkan kepada Ustaz tadi. Lalu mereka mengatakan, Ustaz, hak wasiat Ustaz hanya 900 juta dari harta ayah, walau ayah memang tunjuk rumah itu. Ya, tapi karena dia harganya 1 miliar dari appraisal, maka hak Ustaz hanya 900 juta. Tapi kami setelah berembuk, kakak adik, kami juga ingin dapat pahala, bukan ayah saja. Maka 100 juta yang kelebihan dari hak waris kami hibahkan, kami halalkan. Silakan Ustaz. Ya. Nah. Begitu Ustaz. Wasil Ustaz? Wala yakfi. Yakfi Ustaz. Nah. Baik-baik ya, 20 dakika.
Wasil, Akhfi. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, beberapa poin berkaitan dengan masalah wasiat yang kemudian dijelaskan, beberapa poin yang melebihi dari batasan sepertiga dan bagaimana penyelesaiannya, dan juga beberapa hal yang bisa diperdalam dalam soal jawab. Silakan bagi para ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp seperti biasa di 0218236543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umu dari mana? Ya, dari Ambawala di Sulawesi. Taib. Silakan, Umu. Fadhal. Ya, pertanyaan saya memperjelas yang tadi Ustaz, berarti itu wasiat cuma berlaku sepertiga saja Ustaz ya, meskipun dia berikan semuanya pada masa hidup. Iya. Iya. Kemudian Ulangi itu wasiat. Umpamanya orang punya anak angkat Ustaz, kemudian dia berwasiat begini, setelah saya meninggal semuanya hartaku untuk dia. Ya. Berarti pada saat dia meninggal, dia anak angkat ini cuma berhak sepertiga begitu Ustaz ya? Ya. Iya. Kemudian kalau seumpamanya masa hidupnya sudah dibalik nama semua, tapi belum dikuasai ini si anak angkat, apakah itu berlaku juga Ustaz? Sudah diberikan hibah tapi belum diserah terimakan. Iya. Ya, batal dia. Biar sudah dibalik nama Ustaz, surat-suratnya itu. Kalau sudah balik nama, sudah serah terima namanya. Oh, nah Ustaz. Kalau seumpamanya orang berwasiat sama ahli warisnya sendiri Ustaz, bahwa kalau saya meninggal seluruh hartaku untuk dia, itu Rasulullah mengatakan, juga. "Fala wasiyata li waris." Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Oh, nah Ustaz. Kalau wasiat kepada ahli waris boleh, batal ayat-ayat waris. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terjawab. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Iya, silakan, sudah masuk kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Khadijah di Bekasi, Ustaz. Baik, silakan Umu Khadijah. Iya, Afwan mau menanyakan, ini di luar topik Ustaz. Untuk BPJS Kesehatan, Ustaz, apakah itu, misalkan kita mau melamar pekerjaan di sana, apakah itu halal ya Ustaz untuk ininya? Dan untuk BPJS Kesehatan sendiri, menurut Ustaz, apakah terakhir saya update di kajian Ustadz itu tahun 2024, apakah ada ini lagi Ustadz, mungkin ada update atau perubahan lagi? Sekian Ustadz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. BPJS Kesehatan dia sama dengan asuransi lain dari sisi dari sisi pengelolaannya. Tetapi ada perbedaannya dari sisi spiritnya atau ruhiyahnya, yaitu memberikan kemudahan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, di mana para fakir miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa harus membayar. Ya. Maka ini sesuai dengan spirit Islam yang saling membantu antara kaya dan miskin. Dan itu yang sering saya katakan, bahwa BPJS itu lebih baik daripada asuransi yang secara pengelolaannya murni syariah 100%. Kalau dinyatakan sekarang ada namanya asuransi syariah, tidak ada unsur ribanya, gharornya, umpamanya. Tapi kan tidak ada. Fakir miskin dapat menjadi anggota gratisan. Sedangkan Islam itu menganjurkan yang kaya membantu yang miskin. Ya, yang sesuai dengan makna spirit Islam itu tadi adalah BPJS Kesehatan tadi. Ya, mana fakir miskin yang tidak mampu berobat dapat surat keterangan dokter, ratusan juta biaya berobatnya di-cover oleh
pemerintah atau negara. Karena itu unsur riba dan gharornya menjadi hilang. Ya, karena dia murni membantu warga yang tidak mampu. Bolehkah bekerja di sini? Ya, itu bagi yang fakir miskin. Bagi yang lain diwajibkan. Karena diwajibkan oleh negara, maka tidak ada pilihan lain. Bolehkah bekerja di sini? Ketika hukumnya menjadi boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Khadijah di Bekasi, semoga menjadi pencerahan. Jazakillah khairah. Baik, kita berikan kesempatan yang lain, masih di line telepon 0218236543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Nugroho di Depok. Pak Nugroho, silakan. Ya, Pak Ustaz, Anda mau tanya, di perusahaan Anda ada pemilihan sebuah vendor lah untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, dan Anda ikut dalam membantu memberikan pengetahuan pada vendor tersebut untuk bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan target yang sudah ditetapkan. Tapi setelah dalam perjalanan, misalkan nanti memang si vendor tersebut dimenangkan, itu apakah boleh jika vendor tersebut memberikan komisi kepada Anda? Sementara satu sisi Anda bekerja di perusahaan tersebut. Antum bukan pemilik perusahaan, karyawan. Karyawan, betul, Mas. Ya, tidak boleh antum terima. Jelas? Jelas, Ustaz. Allah. Jadi memang tidak boleh, Ustaz, ya. Ya, kalau dia tetap ngasih, katakan berikan ke perusahaan, nanti kalau pihak perusahaan memberikan ke saya terima. Solusinya. Demikian, Pak Nugroho, cukup jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Ustaz, jazakallah khair. Afwan wa jazakallah khair, Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali. Masih dalam pembahasan wasiat bagi Anda yang baru bergabung. Baik, kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Warti di Gunung Putri. Ibu Warti, silahkan pertanyaannya. Ini di luar tema ya Ustadz. Ya. Ini begini, tapi masih berkaitan dengan wasiat. Jadi begini, teman saya bermuamalah dengan saya mengenai uang. Nah, teman saya ini meninggal memberikan wasiat ke suaminya untuk menyelesaikan muamalah tersebut berkaitan dengan hutang. Tapi sang suami tidak mau menyelesaikan dengan beralasan muamalah tersebut batal karena istrinya sudah meninggal. Terus apakah itu benar itu Ustadz? Muamalahnya apa, Ibu? Muamalahnya berkaitan dengan uang. Jadi apa maksud muamalahnya? Pinjam uang, pinjam modal uang, tapi ditulisnya investasi. Cuman investasinya itu tidak menjelaskan bagi hasilnya yang bagaimana. Sebentar. Dia sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman? Dia menerima pinjaman dari saya. Waktu itu teman saya bilangnya pinjem modal untuk usaha, tapi ditulisnya investasi. Cuman investasi tersebut tidak dijelaskan bagi hasilnya, dan setiap bulan pun saya cuma dikasih seikhlasnya. Setelah begitu, sang istri meninggal. Sang istri berwasiat ke suami untuk menyelesaikan muamalah tersebut. Suami tidak menyelesaikan, alasannya istri sudah meninggal. Terus berhitung-hitung, uang saya itu saya tidak pernah mendapatkan hasil, keuntungan. Bahkan uang modal saya masih ada di orang tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Ya, dia dari awal akadnya pinjaman, maka bila yang diberinya, kalau dia bilang bagi hasil, itu adalah pembayaran modal pinjaman. Yang ibu tagihkan adalah sisa yang belum dibayarnya dari pinjaman. Maka tagihkan ke suaminya, ya, bila istri masih ada harta. Kalau suaminya bilang, istri saya udah nggak ada hartanya, balah dia juga ke saya untuk hutang. Ya, apa boleh buat?
Berarti nanti istrinya akan bayar ke ibu pakai pahalanya kalau ada. Kalau tidak, istrinya akan mikul dosa ibu. Baik, demikian Ibu ya, dan Ibu Arti semoga menjadi penjelas dan bukan kemudian menjadi berubah saham usaha investasi saja, karena akan awalnya pinjaman saja. Ya, dan suami memang tidak wajib, walaupun istrinya ngomong begitu, kecuali ada harta istrinya itu ya wajib suami menunaikannya. Tidak boleh dibagi warisnya. Tapi kalau istrinya memang tidak punya harta, suami memang tidak wajib membayarin hutang istrinya. Sama juga kalau yang berhutang ayah ibu, atau si ibu, atau si ayah, anak-anak tidak wajib. Maka bila Anda berhutang, lihat-lihat ada tidak harta Anda yang bisa menutupi hutang tadi kalau Anda wafat. Kalau tidak, jangan ngarapin orang, walaupun Anda ngomong wasiat. Nah, jazakallah khair. Sebagai tambahan penjelas Ibu Warti ya di Gunung Putih, semoga menjadi penjelas. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp di 0218236543. Silakan. Baik, masih belum terhubung. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan wasiat secara khusus. Nah, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Hafiz. Hafiz, silakan. Silakan pertanyaannya. Langsung. Saya punya usaha. Dan ada penambahan modal. Ya, silakan lanjutkan saja. Punya usaha Hafiz, silakan lanjut lewat telepon langsung ya. dan penambahan modal itu dari teman saya dan digunakan untuk menambah biaya usaha saya, penambahan biaya usaha saya. Usahanya di bidang travel. Lanjut, silakan. Bidang travel, dan dengan akad bahwasannya setiap modalnya tersebut digunakan untuk untuk beli visa. Jadi kalau misalkan visanya itu misalkan seharga $100, maka ditambahkanlah per visanya itu Rp50.000 seperti itu. Namun di dalam akadnya itu juga ada tambahan dari bahwasannya si pemodal tersebut ada tambahan mendapatkan hadiah trip. Ada tambahan hadiah trip untuk untuk 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun itu ada hadiah tambahan karena sudah ikut memodalkan. Apakah itu diperbolehkan atau seperti itu? Gitu kalau saya. Anda maksudkan dia hanya proyeknya dia untuk beli visa kemudian dijual ke Anda, ataukah Anda tambahkan modal? Kalau dari Anda sampaikan tambahkan modal, betul tambahan modal? Betul. Ya udah, kalau tambahan modal bukan seperti tadi perlakuannya. Yang harus dilakukan adalah ketika dia tambahkan modal, berapa rupiah dia masukkan ke usaha Anda? Ya. Berapa rupiah yang dia store? 1M, Ustaz. 1M. Pada saat itu nilai usaha Anda berapa rupiah? Kurang lebih sekitar 3M, Ustaz. Tanpa 1 tadi. Iya. Berarti dia masuk 1/4. Maka dia bukan dapat per visa Rp50.000, tetapi dia dapat bagi hasil di akhir tahun 1/4, dan dia rugi pun 1/4. Kalau Anda berikan dia hadiah, tidak ada masalah. Karena dia bukan meminjamkan uang, dia sifatnya adalah investor. Investor, satu syarik dengan syarik yang lain saling berbagi hadiah, tidak ada masalah. Di luar keuntungan berarti. Ya, di luar dividen. Nah. Maaf, Ustaz, kalau akadnya itu kemarin itu
tiap per bulan, misalkan kalau misalkan dari 1 bulannya ada 100 orang yang berangkat, maka akan ditambahkanlah 50.000 sesuai jumlah peserta gitu. Itu diperbolehkan nggak Ustaz? Anda ngasih hadiah kan ke dia berarti? Iya, betul. Boleh ngasih hadiah kepada teman mitra syirkah. Oh, maaf Ustaz, kalau untuk bagi hasilnya itu untuk per bulan, untuk visa itu diperbolehkan nggak Ustaz? Kalau hitungannya per orang gitu. Bagi Anda tadi ingin memasukkan, saya berikan 2 pilihan. Pilih oleh Anda mana yang lebih sesuai untuk Anda. Kalau tadi nambahin modal, namanya seperti tadi perhitungannya. Kalau yang kedua, bisa dia tidak masuk ke usaha Anda. Usaha Anda rugi, dia tetap dapat tadi. Ya, bentuknya adalah ini semua visa kau belikanlah dengan uangmu. Ya, kami membantu membelikan. Rugi, yaitu visa sudah dibeli, orang nggak jadi berangkat dan segala macam. Atau rugi, kamu hanya rugi, kami nggak rugi. Untung, ya kamu dapat untung, kami nggak dapat untung. Itu namanya jual beli visa dengan dia, bukan tambahan modal. Kalau tambahan modal yang 1 miliar itu masuk ke usaha Anda semuanya. Cukup jelas, insyaallah. Demikian akhi, cukup jelas ya. Mohon maaf. Mungkin bisa difahami kembali nanti insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada Ustaz. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi ucapan keluarga atau teman masyarakat, kenapa orang yang bergelut dengan riba usahanya semakin bagus dan semakin banyak teman dan dukungan, tapi orang yang berusaha menjauhi riba, Allah uji dengan usaha yang mungkin semakin menurun, teman menjauh, keluarga seakan menyepelekan karena kehidupan tidak seperti dahulu. Mohon nasihatnya dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia mengatakan dalam kitabnya, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Ya. Adapun yang tampak oleh Anda usahanya maju segala macam, itu namanya yang kamuflase, semu. Ya. Atau sarab kalau bahasa Arabnya, fata morgana. Ya. Kelihatannya air, tapi sampai ke sana pasir. Jangan tertipu dengan mata Anda. Bila Allah yang berkata, pencipta langit dan bumi, itu pasti kebenaran. Kalau Anda tanyakan kepada ahli ekonomi, kepada pakarnya, ahli bisnis, dia akan bisa menghitung ini untung atau rugi usahanya. Adapun kelihatannya, sama juga Anda ketika orang yang berbuat syirik, habis amalannya hancur dan menjadi hina dan segala macam. Oh, tapi orang musyrik itu dia tetap berkuasa, jadi penguasa di kampung segala macam. Ya. Itu bentuknya kamuflase dan semu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan dan nasihatnya. Demikian yang bertanya Ibu di Makassar, semoga menjadi penjelas. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Putra di Bandung. Ayah saya bernama Dwi, beliau Muslim. Dan saya anak dari hasil yang tidak halal. Saya laki-laki, ibu saya bernama Tias. Dan beliau murtad. Apakah saat pembagian harta waris, saya tidak mendapatkan sama sekali harta dari kedua belah pihak? Mohon nasihatnya Ustaz. Masalah saya tidak anaknya, saya tidak berani. Kecuali yang berikrar adalah bapaknya. Ya, wallahu a'lam. Demikian kita yang disampaikan oleh Ustaz, mungkin nanti bisa dipertanyakan kembali oleh ayahnya secara langsung. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang disampaikan seorang ayah kepada seseorang yang memang bukan ahli waris dan secara tertulis demikian juga di hadapan anak-anak,
apakah dibagikan secara langsung setelah wafat atau boleh ditunda beberapa waktu sampai pembagian harta waris tuntas? Mohon nasihatnya Ustaz. Allah mengatakan min ba'di wasiyati yusa biha. Waris itu dibagi setelah wasiat ditunaikan dahulu. Ya, wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta Barat. Izin bertanya, Ustaz, saya mempunyai perhiasan berupa mahar yang merupakan pemberian suami waktu menikah dahulu dan jarang saya pakai. Seiring berjalannya waktu, apabila telah mencapai nisab, apakah zakatnya boleh dibayarkan oleh suami karena saya hanya ibu rumah tangga dan tidak punya penghasilan? Jarang dipakai, tapi dipakai itu tidak ada zakatnya. Masya Allah. Tapi kalau suami mau bayarin tidak ada masalah juga. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembelian emas di pameran, logam mulia di pameran, penyerahan emasnya beda loket dengan pembayaran. Bagaimana kehukumnya Ustaz? Apakah ini halal atau tidak? Mohon penjelasannya. Nabi SAW mengatakan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ketika beda loket, beda orang, sudah berpisah majelis pertama itu. Ketika majelis pertama berpisah, dia baru setor uang, emas belum diterima. Terjadi nasi'ah dan ini riba yang Nabi haramkan. Nah, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya. Barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padang. Saya punya satu rumah dan satu petak sawah. Ahli waris saya nantinya ibu dan 4 saudari seayah dan 2 orang saudara seayah. Rumah dan sawahnya terletak di lingkungan saudara sepupu setelah ibu. Sementara saudara sepupu dan saudara seayah saya belum tahu hukum waris. Saya khawatir tentang ini, Ustaz. Wasiat apa yang harus saya buat, Ustaz? Dan bagaimana nantinya kalau waris saya tidak dibagi secara syariat? Apakah saya juga ikut berdosa? Nah, Anda tidak berdosa. Cuman kewajiban Anda tulis wasiat. Sekarang sampaikan saja, kalau Allah memanggil saya lebih dahulu, saya tidak halalkan harta saya dibagi kecuali dengan ketentuan Allah. Pembagian waris dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 sampai 14 dan ayat 176. Ya. Bila kalian membagi tidak sesuai dengan itu, saya berlepas diri. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Satu pertanyaan telepon kami terima, silakan di 021 823 6543. Masih dalam pembahasan wasiat. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Salsa di Jakarta. Silakan, akhi. Ya, mau bertanya Ustadz, untuk perusahaan yang bekerja yang bisnisnya itu adalah pembayaran, transfer uang, withdrawal seperti kayak ATM bersama, Prima, Alto atau Visa, Mastercard, itu semua rekanannya bank, tapi transaksinya adalah withdrawal, transfer, penarikan uang, debit. Apakah boleh bekerja di perusahaan seperti itu, Ustaz? Mohon sebentar, pelan-pelan. Ya. Antum akan bekerja di perusahaan yang dia bergerak di bidang apa tadi? Di bidang jasa keuangan, perusahaan jasa keuangan. Seperti transfer. Ya, untuk transfer, withdrawal atau QRIS. Nah, pembayaran juga. Tapi rekanannya semua sudah pasti bank. Karena memang melayani transaksi perbankan. Kalau transaksi transfer tidak ada masalah. QRIS juga tidak ada masalah. Yang lainnya saya nggak paham. Misalnya pembayaran pulsa atau kayak misalnya debit dari kartu belanja di merchant kan ada debit biasa. Ya, itu boleh, tidak ada masalah. Kadang-kadang ada kartu kredit yang bertransaksi di situ, Ustaz. Ada masalah. Dia kan tak bikin riba di tempat itu. Dia bikin riba dengan bank penerbit kartunya. Dia sudah dapat pinjaman uang. Menurut jumhur para ulama,
uangnya halal. Menurut mazhab Syafi'iyah, uangnya tidak halal. Ya, itu saja. Oke, berarti boleh Ustaz ya kalau seperti di visa atau Insyaallah. Insyaallah. Nah, oke. Alhamdulillah ya. Cukup? Assalamualaikum. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang pendengar, yang merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam silakan Ustaz. Ya. Wasiat itu harus ditunaikan di awal berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, bila seseorang wafat suruh dibagi warisnya. Bagaimana cara menentukan hak wasiatnya? Ucapan atau tulisan dari yang membuat wasiat itu yang akan menentukan. Ya. Itu yang akan menentukan. Maka tidak mesti langsung diberi sepertiga atau tidak mesti langsung diberi rumah itu ucapan, walaupun dia berucap seperti itu. Sesuaikan dengan syariat Allah. Karena walau dia pemilik harta itu dan dia yang berucap, tapi bila dia setelah wafat, itu yang membagikannya Allah, yang menentukannya lagi, karena ada hak ahli waris. Ya, semoga bermanfaat. Allahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini, pembahasan bab wasiat, dan masih ada sejumlah poin ketentuan-ketentuan berkaitan dengan masalah wasiat. Kita akan sambung kembali insyaallah di kesempatan Kamis yang akan datang. Mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada di kesempatan pagi ini. Kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio